Pada kesempatan ini kita membaca tentang orang yang tertipu. Tertipu itu bagaimana? Tertipu itu adalah diamnya hati kepada sesuatu yang sesuai dengan hawa nafsu dan condong kepada tabiat seseorang. Hal ini dikarenakan apa? Adanya ketidakjelasan yang dibayang-bayangi oleh setan. Jadi tertipu itu adalah manakala kita seolah-olah akan mendapatkan sesuatu, tetapi sejatinya tidak mendapatkan sesuatu. Dalam beragama, banyak orang yang beriman itu tertipu. Contohnya adalah ketika kita sering melakukan ibadah, terus merasa diri kita sudah banyak ibadah. Orang semacam ini tertipu. Karena ketika dia melakukan ibadah belum tentu ibadahnya semua diterima oleh Allah. Itu yang pertama. Yang kedua, manakala ada orang merasa dirinya paling banyak ibadahnya, berarti dia sombong. Nah, ketipu akhirnya. Itulah hebatnya setan itu tadi. Setan itu akan menipu kita dengan caranya yang halus sekali. Contoh nih, ketika pada saat kita mau melakukan sholat, kamu melakukan sholat cepat, ayo Dang melakukan sholat. Jadi kalau sudah melakukan sholat, kamu kan nanti dilihat oleh orang-orang. Nah, muncul sifat riya. Nah, itu kita sedang tertipu. Nah, di sini disebutkan orang yang ketipu itu ada dua macam. Yang pertama adalah orang kafir. Mereka tertipu atas apa? Atas kehidupan dunia mengalahkan kehidupan akhirat mereka. Mereka ini, orang kafir ini, sangat senang dengan kehidupan dunia dan perhiasannya. Bahkan sampai-sampai mereka mengingkari adanya kebangkitan, adanya dibangkitkannya kita dari alam barzah. Jadi seolah-olah orang-orang kafir itu tidak ada kehidupan selanjutnya. Menurut mereka kehidupan itu ya hanya kehidupan dunia saja. Maka dengan demikian mereka itu mencari dunia, menikmati dunia tanpa kemudian beriman kepada Allah. Padahal diketahui bahwa yang memberi mereka sesuatu, baik itu nafas sekalipun, harta sekalipun, adalah Allah yang memberi. Itu semua dilupakan. Dengan cara dia melupakan segalanya, bahwa itu adalah dari Allah, dia tidak beriman kepada Allah. Dan pada gilirannya dia mengatakan, hidup cuma sekali, harus dinikmati. Ini tertipu. Hidup kita itu tidak cuma sekali. Setelah kita nanti hidup di dunia, kita akan mati. Kita akan hidup di alam barzah. Di alam barzah, tidak ada yang bisa kita usahakan untuk kemudian menghidupi kita. Melainkan adalah amal-amal yang pernah kita lakukan. Nanti setelah di alam barzah, kita dimatikan lagi pada hari kiamat. Kemudian dibangkitkan lagi dari alam barzah untuk kemudian mempertanggungjawabkan apa perbuatan kita sebelum kita mati pertama. Yakni saat ini, kita ini kan hidup nih. Jadi terus kemudian setelah itu bagaimana? Kita akan mempertanggungjawabkannya. Kalau kita baik, maka kita akan masuk surga. Kalau kita buruk, maka kita akan masuk neraka. Jadi terus menerusnya kehidupan ini tidak akan henti. Kalau ada orang mengatakan bahwa kehidupan dunia itu adalah kehidupan yang dia miliki dan tidak ada lagi kehidupan selanjutnya, dia akan terlena. Tadi saya katakan orang-orang semacam ini punya prinsip hidup cuma sekali, harus dinikmati. Itu salah total. Jadi hidup di dunia ini sekali lagi memang harus sengsara. Sengsara. Orang sukses pun harus sengsara.
Jadi kamu melihat orang sukses, apakah dia tidak sengsara dalam hidupnya? Sengsara. Dengan konsekuensi kehidupannya. Seorang dosen punya konsekuensi kehidupan. Seorang kiai punya konsekuensi kehidupan. Buktinya kamu lihat, ya, kiai itu jarang punya waktu untuk istirahat. Kalau seandainya dia tidak mengaji, maka di situ dia harus belajar untuk kemudian mengaji di waktu yang lain. Kalau seandainya dia waktunya istirahat malam, dia tidak tidur, kecuali hanya sedikit. Karena apa? Mereka harus sholat malam. Belum lagi menghadapi masyarakat, kepentingan masyarakatnya. Jadi sangat-sangat sengsara. Nah, begitu juga jadi siapapun itu, jadi presiden pun, itu sengsara juga. Dia ditekan oleh masyarakatnya untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhannya. Dia harus menjalankan tugas, dia harus pidato ke sana kemari, meresmikan apa ini itu dan lain sebagainya. Sengsara. Enak itu ya paling jadi orang gila. Nggak ada tuntutan, nggak ada tekanan. Kalau kita hidup di dunia nggak pernah akan enak. Makanya jangan pernah katakan hidup sekali harus dinikmati. Jangan. Kalau semacam itu berarti kita terbujuk atas rayuan dunia. Kita akan menjadi budak kalau semacam itu, jadi budaknya dunia. Bagusnya bagaimana? Kita jadi sayyidnya dunia. Kita bisa menguasai dunia tanpa dunia mengalahkan kita. Wa minhum man ikhtarara bisadatihi. Orang-orang kafir itu tertipu terhadap apa? Kebahagiaan dunia. Fadonna anahu ala faradil ma'adi. Seolah-olah mereka itu pada sesuatu yang tepat dan warahmati dan dalam rahmatnya dunia. Tidak, mereka tidak dalam rahmatnya dunia. Jadi ketika mereka mendapatkan nikmat seolah-olah mereka dapat kasih sayangnya dunia. Ingat, kasih sayangnya dunia kadang-kadang itu membawa kita tergelincir dari jalan menuju Allah. Nah ini orang yang pertama. Jadi orang kafir tertipu atas duniawi. Nah selanjutnya adalah orang yang maksiat. Orang yang maksiat itu tertipu juga mereka. Seolah-olah apa yang dilakukannya itu benar. Contoh minum-minuman keras. Menurut mereka enak. Itu tertipu mereka. Minum-minuman keras itu kamu tahu bisa merusak pikiran. Mereka berjudi. Itu seolah-olah mereka itu enak. Tidak, berjudi itu justru merugikan. Dan lain sebagainya. Nah, jadi orang-orang yang maksiat dari kalangan orang mukmin tidak dapat mengetahui bahwa dirinya itu tertipu. Tidak mengetahui bahwa dirinya tertipu. Nah kadang pun juga ada orang mukmin juga tertipu dalam hal apa? Ibadahnya. Dalam hal apa? Dalam hal pemahamannya terhadap ampunan Allah. Jadi dia itu tertipu karena salah pahamnya, di mana di dalam Al-Quran, dalam Al-Hadis disebutkan bahwa Allah itu Maha Pemaaf. Nah orang ini karena dia salah paham atas Allah Maha Pemaaf itu, akhirnya dia lakukan perbuatan-perbuatan maksiat. Yang dikiranya nanti setelah dia tobat, setelah dia melakukan maksiat dan tobat, itu langsung dimaafkan. Padahal orang kalau sudah maksiat, itu susah tobat. Susah tobat. Kecuali orang yang dikehendaki oleh Allah untuk bertobat. Jadi jangan pernah sekali-sekali mengatakan bahwa Allah adalah pemaaf, terus kemudian kamu melakukan maksiat terus-menerus. Kalau kamu melakukan terus-menerus, nanti kamu tidak bisa tobat. Kalau kamu tidak bisa tobat, tidak ada ampunan. Tidak ada
ampunan. Dan juga kadang-kadang kita tertipu atas apa? Ketaatan kita kepada orang tua. Contoh, seandainya ada santri belum selesai mondoknya, kemudian dijemput sama orang tua untuk pulang. Nah, dalam keadaan semacam ini seolah-olah kita taat kepada orang tua ketika kita mengikuti perintah orang tua untuk pulang, nggak mondok lagi. Nah, ini ketipu juga kita. Lah harusnya bagaimana yang kalau kita biar tidak ketipu, kita tetap mondok. Karena apa? Kita belum selesai. Kita belum pintar dalam kaitan ilmu dan emosional dan spiritualnya. Oleh karena itu tetap mondok. Ya kan? Kadang-kadang juga anak disuruh untuk maksiat gitu. Nah, itu kemudian saya taat kepada orang tua karena orang tua harus ditaati. Enggak, salah. Kalau dalam hal maksiat, orang tua tidak boleh ditaati. Tapi kalau dalam ketaatan, barulah orang tua itu ditaati. Nah, kadang-kadang kita terbujuk kepada perintah orang tua yang maksiat, tapi kemudian kita taati. Atau juga kita tertipu dari apa? Dari banyaknya ilmu. Dari banyaknya ilmu. Dikira ketika banyaknya ilmu langsung menjadi mulia. Tidak. Lalu ilmu apa yang kemudian menjadikan kita mulia? Ilmu yang bisa mendekatkan diri kepada Allah dan takut kepada Allah. Itulah ilmu yang paling mulia. Jadi kalau hanya ilmu pengetahuan yang tidak bisa mendekatkan diri kepada Allah dan juga tidak bisa membuat kita takut kepada Allah, ilmu itu belum mulia. Kalau ilmu itu belum mulia, pemiliknya juga belum mulia. Kalau sudah punya ilmu yang menyebabkan kamu takut kepada Allah, kamu cinta kepada Allah, baru ilmu itu akan mulia dan ilmu itu membuat kamu akan mulia. Oh, banyak punya kepintaran, punya titel, sudah seperti Tuhan seolah-olah. Mengkafirkan, menghinakan orang yang tidak sesuai dengan pandangannya. Nah, ini tertipu terhadap ilmu. Nah, tadi saya katakan, orang yang berilmu, yang mulia ilmunya, itu dia bisa mendekatkan diri kepada Allah. Kalau orang mengkafirkan, itu tidak bisa mendekatkan diri kepada Allah. Kalau orang menghina orang lain, itu tidak bisa mendekatkan diri kepada Allah. Jadi di kesimpulannya, kalau ilmu semacam itu namanya ilmu yang tidak mulia. Tidak mulia. Jadi ilmu saja itu ada yang mulia, ada yang tidak mulia. Ilmu agama juga sama. Semua ilmu agama juga ada ilmu yang mulia dan tidak mulia. Tadi muliaan ilmu itu diukur dari apa? Bisanya ilmu itu mendekatkan diri kepada Allah atau menjauhkan diri kepada Allah. Kalau bisa ilmu itu mendekatkan diri kepada Allah dan mencintai Allah, maka ilmu itu mulia. Kalau sebaliknya, maka sebaliknya. Baik pun itu ilmu agama. Loh, apa bisa ilmu agama bisa menjauhkan kita dari Allah? Loh, banyak. Tadi saya udah ceritakan. Orang punya ilmu agama kemudian mengkafirkan, menghinakan orang lain, merasa bangga, takabur, ya kan? Seperti Syekh Albar Seso atau Bal'am bin Ba'uro yang tadi malam kita cerita. Bukan tidak banyak karomahnya, bukan tidak pintar ilmunya, buktinya apa? Dia mampu mengumpulkan orang yang ngaji untuk ngaji kepadanya. Tapi kemudian ketika mati, su'ul khotimah, tidak membawa iman. Padahal kunci daripada untuk menghadap Allah, untuk menikmati nikmat yang diberikan oleh Allah di akhirat nanti, syaratnya harus beriman. Ini enggak beriman, berarti ilmunya tidak mulia, karomahnya tidak mulia. Terus kemudian ilmu yang tidak mulia itu akan membawa kita pada satu ketomaan. Toma itu apa? Toma itu adalah mengharap selain Allah. Jadi punya ilmu agama,
itu tomak, manakala tidak bisa mendekatkan diri kepada Allah. Tomak bagaimana? Mengharap-harap dapat undangan pengajian, mengharap-harap ya agar dimuliakan oleh orang. Itu begitu. Jadi ilmunya itu malah justru membawa orang untuk tomak. Terus selanjutnya, kalau sudah tomak, tomaknya itu adalah perbuatan madmum yang tercela. Orang-orang semacam tadi yang tertipu terhadap ibadahnya, terhadap ilmunya, terhadap orang tuanya, orang semacam ini tidak memperhatikan apa yang disabdakan oleh Allah di dalam Al-Quran. Waghsyaw yauman la yajzi walidan an waladihi wala mauludun wajazin an walidihi syai'ah. Bahwa nanti di satu saat anak tidak bisa meminta tolong kepada orang tua tidak bisa menolong anaknya, anaknya tidak bisa menolong orang tuanya. Kapan itu? Ya nanti ketika hari kiamat. Tidak ada yang bisa menolong. Bapak kita andai kata waktu hidup dulu presiden. Ketika sudah meninggal ya bukan presiden lagi dan tidak bisa menolong. Bapak kita kuat, punya preman dan lain sebagainya. Nanti nggak bisa lagi tuh di akhirat atau di alam barzah dan di padang mahsyar. Tidak ada yang bisa menolong kita. Yang bisa menolong kita adalah Nabi Muhammad. Makanya besok ketika kita sudah di padang mahsyar, kita akan mencari syafaat Nabi Muhammad. Kita datang kepada Nabi Ibrahim pertama kali. Nabi Ibrahim mengatakan, maaf, saya tidak bisa menolong kalian karena saya pernah makan buah huldi di mana saya dilarang untuk mendekati pohon huldi, tetapi kemudian saya justru makan buah huldinya. Saya sana kamu pergi ke Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim juga sama, saya tidak bisa memberi kamu pertolongan atau syafaat. Sana kamu pergi ke Nabi Isa. Nabi Isa didatangi oleh kita, kemudian Nabi Isa mengatakan, saya juga tidak bisa memberi syafaat, lawang saya dijadikan Tuhan. Pergi kamu ke Nabi Muhammad. Nabi Muhammad lah yang bisa memberi syafaat. Itu yang kemudian kita kategorikan sebagai syafaatul utsmah. Nah itu begitu. Jadi orang yang terlena, yang tertipu terhadap beberapa hal tadi, terhadap amal baik, terhadap orang tuanya, terhadap ilmunya, ini tidak memperhatikan ayat Al-Quran yang kita baca tadi. Kalau memperhatikan, otomatis dia akan hati-hati dalam berilmu. Dia akan hati-hati dalam taat kepada orang tua. Dia akan hati-hati terhadap kepemilikannya. Hati-hati. Nah, ilmu itu yang baik bagaimana? Ilmu itu yang baik adalah yang diamalkan. Ya, Anal ilma bila amalin kasyajarin bila tamarin. Sebuah ilmu yang tidak berbuah amal itu seperti pohon yang tidak berbuah-buah. Jadi tidak ada artinya. Harusnya ilmu itu melahirkan amal dan kemudian mendorong kita untuk cinta kepada Allah, takut kepada Allah. Manakala itu tidak ada pada ilmu kita, maka ilmu itu disebut dengan ilmu yang tidak berbuah, seperti pohon yang tidak berbuah. Wa minhum man ikhtarra bi kathrati ibadati. Ada juga orang yang tertipu terhadap ibadahnya. Fadonna anau ahaku bil afwi min khairihi. Seolah-olah dia menyangka bahwa dirinya ketika banyak ibadahnya pasti akan diampunkan, mengalahi kawan-kawannya yang lain. Akhirnya bagaimana? Akhirnya kalau orang tidak menyadari bahwa ibadahnya itu
tidak bisa mendekatkan diri kepada Allah dan dia menyadari bahwa Allah Maha Pengampun, dia melakukan hal-hal yang maksiat. Walam yadri anahada mudhibun li ikhlas. Ini nanti pada gilirannya akan menghilangkan keikhlasan. Artinya apa? Orang banyak ibadah, terus kemudian kok dia merasa bahwa dia adalah orang yang paling diampuni dibanding yang lain, nanti ibadahnya pasti akan menghilangkan ikhlas. Selain itu bagaimana? Mufitun li thawabi a'mal. Ibadah yang dirasa bahwa dia memiliki ibadah itu akan menghilangkan amal. Menghilangkan pahala amal. Wa minhum man ghazathu kathratul mal. Ada yang juga terlena dan tertipu karena banyaknya harta. Kemudian dia menyangka ketika dia banyak harta itu yafuku khairuhu. Dia di atas orang lain. Nah, ini nanti bisa menyebabkan sombong. Falmala ila zuhrufi dunya. Kemudian dia condong kepada perhiasan-perhiasan dunia. Wa nasiya fadlullah, dan dia lupa terhadap keutamaan Allah yang diberikan kepadanya. Bahwa ada manakala dia melakukan satu ibadah akan diberi keutamaan, itu dia lupa. Wa min muayyibil hururi annahu yulidul kibra. Tadi ya, kemarin sudah disebutkan bahwa cacat daripada sifat tertipu adalah lahirnya sifat apa? Takabur. Nah, yang sebagaimana kemarin disebutkan, orang yang memiliki sifat takabur itu tidak akan masuk surga. Annahu yamna'u sahibahu duhulal jannah. Orang yang sombong akan tercegah untuk masuk surga. Adzulmu, dolim, wa al-khuruj an hadil i'tidal bitakasiri au tazawwujul hadi fayashmulu jami'al ma'asi. Dolim adalah keluar dari batas-batas keadilan. Dengan apa? Dengan meremehkan atau melewati batas aturan, maka ia terjerumus dalam sebuah kemaksiatan. Jadi dalam hidup kita ini semuanya ada batasan-batasannya. Batasan-batasan itu disebut dengan aturan. Ya. Batasan-batasan tersebut disebut dengan aturan. Kamu ngaji, ada batasan-batasannya. Kalau ngaji, aturannya harus menulis. Karena untuk memuliakan ilmu, salah satunya adalah menulis ilmu. Yang kedua, untuk memuliakan ilmu, seseorang harus ketika ngaji tidak boleh ganggu orang lain. Tidak boleh ngomong-ngomong sendiri. Itu adalah bagian daripada memuliakan ilmu. Kalau kamu bisa memuliakan ilmu, kamu akan dimuliakan oleh ilmu. Lihat di talim itu. Ketika gurumu menjelaskan, kamu diminta untuk diam. Karena apa? Itu termasuk menghormati ilmu. Kalau gurumu, gak usah kamu hormati, gak masalah. Tapi hormati ilmu. Ada banyak kiai, ada banyak ustadz. Manakala berhadapan dengan orang-orang yang suka ngomong-ngomong sendiri, ketika kiai dan ustadz itu ngaji, itu berhenti dan tidak mau ngaji. Karena apa? Ketika dia berhenti ini adalah memuliakan ilmu. Karena apa? Karena ketika beliau ini ceramah ataupun ngaji, itu masih ada yang tidak menghormati ilmu. Dengannya, wes gak usah ngaji. Nggak usah ngaji. Karena apa? Ada orang yang menodai keilmuan. Itu. Jadi ngomong pada saat ngaji itu namanya dolim. Karena apa? Aturan ngaji tidak diindahkan. Nah, termasuk dolim adalah menjalankan larangan-larangan Allah, meninggalkan perintah-perintah Allah.
Itu dolim. Sebutkan tadi dolim adalah al-khuruj an hadil i'tidal. Dolim adalah keluar daripada batasan-batasan keadilan dengan meremehkan atau melewati batas-batasan hukum. Tadi yang saya katakan melewati batas hukum ini adalah manakala ada orang sudah diatur kemudian dilanggar aturannya. Wa yaumu anwa'ir rodail. Dolem ini merupakan bagian daripada sifat-sifat tercelah. Wa sahibuhu imma dolimun li nafsih. Pemilik sifat dolem ini ada kalanya mendolimi diri sendiri. Au dolimun li khairihi, atau mendolimi orang lain. Jadi orang yang dolem itu, orang yang ngomong-ngomong, orang yang main-main ketika pada saat ngaji, itu sejatinya dia mendolimi diri sendiri. Loh kok bisa mendolimi diri sendiri? Kan dia senang. Iya dia senang, tapi dia bodoh. Ya enggak? Konco-koncone, kawan-kawannya pintar, dia bodoh karena tidak memperhatikan keterangan-keterangan, pengajian-pengajian yang dikaji. Dia hanya ngomong sendiri. Itu namanya dolem untuk diri sendiri. Nah, ataupun juga ada orang nyolong. Itu sejatinya dia tidak hanya mendolimi orang lain, tapi juga mendolimi diri sendiri. Kenapa? Ketika ada orang nyolong, nanti dia kena hukum, dipotong tangan atau dipenjara. Nanti di akhirat juga akan dipertanggungjawabkan. Yang rugi siapa? Diri sendiri. Kenapa? Kena hukum dan kena siksa nanti di akhirat. Jadi jangan katakan ketika kamu mendolimi orang lain, kamu tidak mendolimi dirimu sendiri. Wong mendolimi diri sendiri itu juga ada. Nah, di sini disebutkan fadul munafsi ibaratun an taksiri fi taatillahi ta'ala. Mendolimi diri sendiri itu adalah ungkapan karena meremehkan perintah dan larangan Allah. Manakala kamu diperintahkan oleh Allah untuk sholat, kamu nggak sholat, maka kamu mendolimi dirimu sendiri. Sebab apa? Karena nanti kamu akan disiksa oleh Allah. Manakala kamu disuruh beriman oleh Allah, kamu tidak beriman, kamu mendolimi dirimu sendiri. Kenapa? Kamu besok tidak bisa masuk surga. Wadulmul khairi, dolem kepada orang lain. Ibaratun anit tafrid fi haqqihi kaidail jari. Mendolimi orang lain adalah satu ungkapan tentang meremehkan hak-hak orang lain. Contohnya, kita punya hak kepada tetangga kita. Apa hak kita kepada tetangga kita? Memuliakan tetangga. Memuliakannya. Lah kok kemudian kita menyakiti hatinya, menyakiti jiwanya. Oh ini berarti orang mendolimi orang lain. Padahal Nabi mengatakan, la yu'minu ahadun illa ayukrima jarrohu. Orang tidak dikatakan beriman manakala dia tidak memuliakan tetangganya. Ketika dia menyakiti tetangganya, maka secara otomatis dia mendolimi tetangganya. Wa ihanatid dhaif. Contoh yang lain yang mendolimi orang lain adalah menghina atau meremehkan atau tidak memuliakan manakala tamu datang. Waftira'il kadzib, kemudian sering melakukan perbuatan dusta atau bohong. Wal ghibati, dan juga suka ngerasani. Wanami mati, dan juga adu domba. Itu semuanya adalah bentuk daripada mendolimi orang lain. Kalau Nabi berkata, adzulmu dzulmatun yaumal qiyamah. Barang siapa yang melakukan kedaliman, sesungguhnya kedaliman itu akan menjadi ruang gelap nanti ketika hari kiamat.
Ingat, hari kiamat itu mengerikan. Karena kita tidak tahu kapan kita akan kemana, kemudian di mana kita akan berada terakhir. Tidak tahu. Takutnya subhanallah, sampai-sampai ketakutan itu digambarkan melalui apa? Bentuk tubuh kita yang pada saat itu keluar dari alam barzah tanpa busana, itu kita tidak tahu kita berbusana atau tidak. Jadi semuanya telanjang itu ngerasa nggak malu semua. Karena rasa takut. Karena rasa takut. Nah, ini sudah ketakutan dibuat gelap lagi. Perjalanannya menuju syafaat. Ya, ini adalah balasan daripada kedoliman kita kepada diri kita dan kedoliman kita kepada orang lain. Dalam sebuah hadis qudsi disebutkan, ya ibadi inni haramtu dzulm ala nafsi wa ja'altuhu bainakum muharraman fala tadzalamu. Wahai hambaku, kata Allah di dalam hadis qudsi, ini haram tuh, sesungguhnya saya mengharamkan adzulma, kedoliman, ala nafsi, kepada jiwaku, kepada zatku. Wa ja'altuhu bainakum, dan aku jadikan kedoliman tersebut di antara kamu muharraman, juga diharamkan. Maka jangan pernah melakukan kedoliman, fala tadzalamu. Maka jangan pernah saling mendolimi. Al-adlu, sifat adil. Sifat adil itu apa? Huwa at-tawasud. Jadi lawan daripada adil itu adalah dolim. Al-adlu huwa at-tawasud. Adil adalah bersikap tengah-tengah fil umuri, dalam beberapa perkara. Wasairu fiha, dan berjalan pada perkara tersebut ala wafiqi syariah, sesuai dengan ketentuan syariat. Jadi yang disebut dengan adil itu adalah melakukan sesuatu dengan sedang-sedang dan berjalan sesuai dengan syariat. Adil itu ada dua macam, wa huwa naw'ani. Al-awal adlul insan fi nafsihi wa huwa ayasluka sabilal istiqomati. Adil yang pertama adalah adilnya seseorang untuk dirinya sendiri. Dalam kaitan ini, adil dalam bentuk ini adalah orang tersebut berjalan dalam jalan istiqomah. Jadi adil itu adalah melakukan ibadah secara istiqomah. Nah, itu adil untuk diri sendiri. Nah, kalau adil untuk orang lain bagaimana? Adluhu an ghairihi. Adilnya seseorang ma'a ghairihi, kepada orang lain, wa huwa salah satu aksamin, dan itu ada 3 bentuk. Yang pertama adalah adlu sultan fi ra'iyatihi bittiba'il maisuri wa ita'i kulli dhi haqqin haqqah. Adil kepada orang lain ini ada 3 macam. Yang pertama, adilnya seorang penguasa. Adilnya seorang penguasa pada rakyatnya, yang mana dia harus mengikuti jalan yang sudah ditetapkan dalam kebaikan-kebaikan. Selain itu juga seorang sultan atau penguasa harus memberikan hak rakyatnya. Jangan melakukan apa yang menjadi keinginannya, kemudian menyengsarakan rakyatnya. Itu keadilan yang pertama. Yang kedua adalah keadilan rakyat kepada sultan, kepada penguasa. Kemudian keadilannya seorang murid kepada ustadznya. Bagaimana keadilan murid kepada ustadznya? Berlakulah sopan, berlakulah taat, manakala diperintahkan kebaikan. Berlakulah hormat manakala kiaimu, gurumu itu tidak melakukan kemaksiatan. Wal waladu ma'ah
walidayhi bi ikhlasi ta'ah. Begitu juga adil itu adalah keadilan seorang anak kepada seorang bapak dengan atau seorang orang kepada orang tua. Keadilan anak kepada orang tua dengan cara menghormati orang tua dan mentaati orang tua dengan ikhlas. Yang ketiga, adlul insan ma'amthalihi bitarkil takabbur alaihim. Yang ketiga adalah adilnya kita atas sesama manusia dengan menjauhi sifat bangga diri atau sombong. Dan begitu juga mencegah menyakiti hati orang lain. Itu adil, ada 3 macam. Kalau Allah Ta'ala, Allah bersabda, Inna Allah ya'muru bil adli wal ihsan. Allah sesungguhnya Allah itu perintah kepada kita untuk berlaku adil dan berbuat baik. Amma adlu faqad araf tahu. Adapun keadilan, maka sudah kita ketahui apa itu adil. Wa amal ihsan, adapun kebaikan, bahwa kama fil hadis, yang dimana telah dijelaskan dalam hadis, anta'budallah ka'annaka taroh. Yang dimaksud dengan ihsan adalah sembahlah Allah sebagaimana seolah-olah kita dilihat oleh Allah. Jadi kalau kita puasa, kita merasa dilihat oleh Allah. Kalau kita sholat, merasa dilihat oleh Allah. Wahada kamalul iman. Orang yang memiliki sifat ihsan di dalam hatinya, maka ia memiliki kesempurnaan iman. Oke, udah selesai. Nanti kita ngajinya pakai hoya wa takrib. Kalau seandainya selesai di bab jinayat, kita balik ke bab ubudiyah. Sehingga semuanya kekaji. Kamu pulang masih 1 minggu lagi, jadi hari Rabu. Jadi masih berapa hari lagi kan gitu kan? Maka sabar-sabar. Rabbi fangfa